Nah, yang saya baca misalkan soal makan siang gratis, ya. itu saya membacanya karena beliau itu sangat concern dengan masalah gizi. Gizi, ya. Nah, kenapa gizi itu menjadi concern? Karena sebenarnya sejak zaman Pak Jokowi lah kita kemudian mengidentifikasi bahwa salah satu problem terbesar di Stunting, Indonesia ya? adalah stunting. Stunting, Ya. Penjelasan Bambang Brojonegoro ini membuka perspektif baru bahwa makan siang gratis bukan sekedar kebijakan populis yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, tapi kebijakan yang sangat penting untuk melawan stunting yang diidentifikasi sebagai masalah utama membangun generasi penerus unggul di Indonesia. Bambang Brojonegoro adalah mantan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta mantan Menteri Riset dan Teknologi pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Lebih jauh mengungkapkan, kebijakan makan siang gratis dianggap mampu mempercepat penurunan kasus stunting yang jadi masalah mendasar kemiskinan di Indonesia. Oke, kalau gitu kebijakan ekonomi yang makan siang Anda katakan itu sudah tepat. Artinya dia akan bisa mengakselerasi ya mudah-mudahan Ya. upaya kita untuk penurunan stunting Ya. Karena stunting itu adalah masalah mendasar dari kemiskinan kita Ya. dan juga masalah mendasar dari Jadi kesehatan. intinya pada stunting tadi, mengatasi stunting dan tidak cukup hanya Ya, masalah dan juga stunting itu yang parahnya. Ya. Tapi kan juga ada orang yang mungkin tidak stunting tapi gizinya kurang. Ya. Ya, ini juga harus diperbaiki. Jangan sampai dia lolos dari stunting tapi ya ternyata dia nggak optimal Nggak karena optimal. gizinya masih kurang ya, gitu. lemes dia bekerja. Iya. Ya. Sudah lama stunting ada di Indonesia, namun karena dianggap hanya masalah kesehatan, maka penanganannya dilakukan secara parsial. Padahal memberantas stunting membutuhkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Dibutuhkan pemimpin berani dan konsisten untuk menetapkan stunting adalah musuh bersama. Makanya waktu yang stunting tadi, Ya. kita melihat waktu itu stunting kurang terurus karena seolah-olah Kementerian Kesehatan suruh mikir sendiri, ya. Padahal Kementerian Kesehatan juga saya yakin Ya. tahu, Ya. ini nggak akan bisa Padahal di mereka sini perlu sendiri. infrastruktur, Ya. ya, perlu pelabuhan, Perlu macam-macam, dermaga. bahkan mereka juga perlu misalkan untuk menutupi kekurangan gizi. Ya. Ya kita perlu sumber makanan. Ya. Kementerian Pertanian juga harus terlibat banyak Ya. kan Ya. untuk menghasilkan Baik. makanan yang memang dibutuhkan. Jadi semuanya harus menuju Nah. dengan program yang strateginya sama semuanya. Nah itu harus ada leadership. Ya. Kan nggak mungkin Kementerian Kesehatan teriak-teriak, PU tolong bikinin sanitasi, perindustrian tolong fortifikasi, pertanian tolong hasilkan sayur atau buah yang bergizi, kan nggak bisa. Dia bukan bosnya kementerian ini. Ini harus leadernya. Harus leadernya. Dalam Dan hal ini itu kan adalah presiden waktu atau itu Menko ya. Presiden Menko, tapi kan ada tangannya itu waktu itu Bappenas. Ya. Bappenas yang bisa menyusun Ya. itu, kemudian presiden yang bilang kita lakukan ini. Ya. Dari ungkapan Bambang Brojonegoro ini dapat dipahami mengapa Prabowo Subianto tampak begitu gigih memperjuangkan program makan siang gratis yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Prabowo selalu meneriakkan perlawanan terhadap gizi buruk anak-anak Indonesia, baik sebelum, pada saat kampanye maupun setelah jadi presiden terpilih. Meski untuk itu banyak cemoohan dan sindiran dari lawan-lawan politiknya. Momennya juga dianggap tepat saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, di mana populasi generasi muda lebih banyak dari generasi tua. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, jika masalah gizi buruk bagi generasi muda tidak dapat diatasi, maka Indonesia akan gagal menjadi negara maju, atau bahkan mengalami apa yang disebut dengan generasi yang hilang. Bagi Prabowo, program makan siang gratis memang bukan sebuah kebijakan populis, sekedar hanya untuk menunjukkan kepedulian terhadap rakyat bawah, tapi justru kebijakan yang sangat menentukan masa depan Republik ini. Prabowo Gibran, Man of Our Time.